Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bioaktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Bioaktiva, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Kita hari ini bertemu dalam Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bioaktiva. Nah, mudah-mudahan yang hari ini pada puasa, alhamdulillah tetap sehat ya. Kemarin habis pada liburan, mudah-mudahan hari ini semuanya tambah semangat ya. Apalagi kita hari ini sudah memasuki hari ke-15 atau ke-16 ya. Udah di pertengahan bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga semuanya pada sehat dan kuat. Pada dialog hari ini Pak Bu, kita akan menyoroti mengenai Ramadan buat orang tua kita ya, buat para lansia. Bahasan kita hari ini adalah raga prima buat puasa lansia. Nah, seperti kita ketahui ya, namanya lansia, orang tua kita nih Pak Bu ya, makin hari kita ini kan juga semuanya menuju ke arah tua ya. Nah, jadi makin tua badan tidak sekuat dulu, fisik juga tidak seprima dulu ya. Penyakit-penyakit mulai datang. Nah, lalu bagaimana? Hari ini kita akan ngomongin bagaimana membuat ya raga untuk orang tua kita tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa kita. Oke, hari ini ya bareng Dokter Ricci kita akan ngomongin raga prima buat para lansia. Ya, oke ya. Hari ini buat bahasannya buat orang tua nih Dokter Ricci. Karena memang temanya hari ini lansia ya, Bung Hasan ya. Dan ini hari ini bertepatan juga nih Dok ya dengan hari diabetes nasional katanya Dokter ya. Betul, yang diperingati setiap tanggal 18 April. Oh iya ya, hari diabetes nasional ya. Sekaligus kita ingatkan buat Bapak Ibu semuanya akan bahayanya penyakit gula atau penyakit diabetes ya. Nah, buat yang lagi pada puasa juga tolong cek kembali nih Pak Bu ya, apakah kadar gulanya sudah terkendali ya dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, hari ini kita ngomongin raga prima buat puasa lansia. Nah, ini emangnya untuk orang-orang lansia, orang-orang tua nih ada perlu apa Dok? Perhatian khusus gitu ya buat menjalankan ibadah puasa gitu ya Dok? Iya, tentunya gini. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ya, buka puasa apa aja yang ada di meja ya kita makan. Kalau lansia ngeliat misalnya yang di meja makanannya keras semua, giginya udah nggak ada atau bahkan giginya udah nggak lengkap, susah dia ngunyahnya. Akhirnya apa? Aku nggak jadi makan deh, minum aja. Atau nanti aku makannya nanti aja deh gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya di saat-saat waktu buka puasa atau sahur yang seharusnya dia memasukkan cadangan makanan yang banyak di dalam tubuhnya, ini akhirnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali Bung Hasan. Karena satu, bisa aja nggak cocok lauknya. Dua, nggak nafsu makan karena ngelihat semua kering-keringan, padahal ada keterbatasan di permasalahan gigi. Ini yang paling sering gitu. Jadi gimana dia puasanya mau bagus gitu, gimana puasanya itu akan membawa ke satu kesehatan kalau misalnya ternyata saat-saat tubuhnya recovery gitu ya, untuk memasukkan cadangan makanan aja tidak bisa digunakan secara baik gitu Bung Hasan. Jadi ini menjadi satu perhatian kita gitu. Jadi kadang-kadang kita masak itu ya semaunya kita. Masak pedas, masak goreng kering gitu ya, masak nasi keras gitu. Nggak ada sayur bening, nggak ada yang kuah-kuah. Padahal misalnya ayah kita atau ibu kita ikutan puasa juga, mereka ikutan berbuka bareng sama kita. Tapi pas dilihat nggak ada yang dikepengenin, udah aku makan itu aja, aku makan kurma aja sama minum, udah tidur misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya perutnya bisa sakit di keesokan hari gitu. Karena apa? Karena ini ya takutnya nanti akan berulang setiap hari, sedangkan kita puasa 30 hari ini Bung Hasan. Jadi ini baru kita ngomongin dari Makanan. sajian menu ya, menu makanan aja nih Pak Bu ya. Kalau
ada di antara kita, keluarga kita, ada orang tuanya bareng kita nih Pak Bu. Perhatiin nih ya, makanan-makanannya ya. Menu buka, menu sahur tuh apa? Minimal tadi ya, kekerasannya tuh dikontrol ya. Jangan mentang-mentang giginya masih pada bagus komplit, buka puasanya kacang semua ya, atau bakwan goreng, tempe goreng kering, semakan susah ya buat orang tua, buat ngunyah yang gak ada Iya. gigi. Itu baru dari makanan, belum yang lain-lain lagi. Belum lagi kalau ada orang tuanya yang ada penyakit Iya, ya, ada ini sakit-sakit sempat tertentu ada ya. satu kejadian sih sebetulnya salah satu kerabat saya dulu ya. Ini kejadiannya udah lama bertahun-tahun yang lalu, tapi masih inget di kepala saya. Jadi beliau sudah sepuh, usia udah kisaran 80-an lah ya, hampir 90. Pada saat itu beliau ingin buka puasa, dihidangkannya apa Bung Hasan? Apa dok? Nasi Padang. Loh, apa yang salah dok dengan nasi padang gitu loh dok? Si Kan nenek ini tidak suka makanan Oh. santan dan tidak suka makanan Pedas. pedas. Oh, iya. Diem aja merengut. Kenapa Mbah? Kenapa? Aku loh gak suka itu makanan semua yang ada di meja gitu. Akhirnya ya Iya, iya. pada saat itu saya masih kecil ya Iya, gitu, iya. masih usia-usia SMP lah Iya, kurang lebih ya. Dan SMP apa SD lupa lah. Intinya saya ingat sekali betul dengan luar biasa ya gitu, karena memang ketika beda usia gitu ya, akhirnya beda keinginan. Jangan kan beda usia ya, kadang-kadang sama usia aja beda keinginan gitu. Tapi tetap ya paling tidak kita harus ada satu menu yang khusus kita buatkan untuk orang tua kita yang memang sudah sepuh. Ya kalau kita ngomong ya, tadi aku juga nggak kepikir dong. Kalau lauk Padang, wah ini nasi Padang ya enak banget ini ya. Enak kesukaan buat gua kita banget ya. gitu, buat Ya, kita wah. enak. Ternyata di pojokan ada orang tua, mbak kita nggak doyan masakan Nggak Padang. suka. Nggak Kenapa kok nggak pedas. suka? Nggak suka pedas sama santan, perutku nggak enak nanti gitu kan. Tapi ada juga yang dikasih nasi Padang ya seneng Senang, gitu iya, kan. iya, Kayak kita dikasih nasi Padang ya seneng gitu. Tapi ada juga yang tipikal-tipikal dikasih makanan yang kita suka, mereka belum tentu Nah, suka. jadi ada baiknya, jadi kalau sebelum menghidangkan makanan ditanya dulu ya sama si Mau makan mbahnya ya, apa? sama bapak atau nenek kakeknya nih mau makannya apa ya. Jadi biar nanti bisa disiapin gitu ya Pak Bu ya. Biar ya kalau ada ya kita hidangkan, Iya. kalau nggak ada pun ya kita sajikan ala kadarnya yang masih bisa, yang penting masih bisa dimakan ya Dok ya Iya. sama orang tua kita nih, Kalau Pak Bu. di rumah saya itu Bung Hasan masaknya macam-macam Oke. gitu. Jadi untuk orang tua beda, untuk Oke. anak-anak beda gitu ya. Anak-anak Baik. pun tiap anak itu beda-beda semua gitu. Tuh, ini ya bisa dibayangkan ini ya. Kepengenannya apa gitu. Oh, aduh. Ada yang minta kentang balado lah, yang udah sepuh dikasih kentang balado nggak bisa lah. Yang udah sepuh mintanya sayur bening ya, kita masakin sayur bening. Wah. Jadi memang gitu Bung Hasan, Iya, kadang-kadang memang kita harus lebih lebih mengalah supaya ya tetap semuanya juga senang bisa makan bareng-bareng. Wah, dan ini dia ya. Jadi tantangannya buat keluarga-keluarga yang ada orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang lagi dengar siaran ini, coba cek ya orang tuanya ya, pengen makan apa, tanyain ya. Jangan-jangan ini menu makanan yang kita buat selama ini waktu buka puasa, buat sahur ya, nggak bisa dimakan dengan dengan lahap ya oleh orang tua kita. Ini awas ya, karena kita lagi pada puasa, jangan sampai nanti kena masalah lambung dan lain-lain. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya setelah Bioaktifanya melintas. Punya masalah dengan pencernaan? Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsak, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Wah, Bro, lagi ngapain? ini loh sis. Dari tadi tuh saya ngikutin TikTok. Ternyata banyak banget loh yang lucu-lucu loh sis. Mending ikut lomba TikTok.
di Unmax Power dapat duit 22 juta loh. Kejar UP TikTok Challenge 2022. Temanya Rahasia Sehatku. Lomba ini terbuka untuk konsumen dan masyarakat umum. Karya TikToknya kami tunggu sampai 31 Mei 2022. Info lengkap, silahkan buka website indonesiasehatup.com. Sis mau kemana? Ada apa lagi? Kalau aku mau ikut kamu nggak? Oh. Oke, itu tadi sudah kita simak bareng ya. Ada lomba nge-TikTok bareng Jamu Tetes Bioaktiva Rahasia Sehatku. Yang punya rahasia sehatnya bareng Jamu Tetes Bioaktiva, silakan Pak Bu ya, diikuti lomba TikTok ini ya. Bikin lomba TikToknya bareng keluarga, bareng ponakan, bareng anak-anak, bareng adik-adik. Silakan ya. Buat adik-adik remaja yang lagi asik main TikTok ya, ikutan lomba TikTok bareng Bioaktiva ya. Ajak bapaknya, ajak ibunya ya, buat ikutan bareng dalam lomba TikTok ini. Hadiahnya 22 juta rupiah udah kita siapin. Jangan sampai kelewatan. Tanyakan ke radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini untuk mengikuti lomba tadi. Atau mampir ke website kita indonesiasehatup.com. Buat radio-radio mitra Bioaktiva, silakan ya, mau ikutan semua bareng kru-kru, bareng keluarga, mau ikutan silakan ya. Bareng grup arisan silakan, bareng grup ibu-ibu silakan ya. Yang mau ikutan silakan ya, rame-rame bareng Jamu Tetes Bioaktiva ya. Buat radio-radio mitra, ajak pendengar-pendengar radionya buat ikutan lomba ini ya. Kita tunggu sampai tanggal 31 Mei. Dan ada ribuan Jamu Tetes kita kasih gratis. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang tadi sudah dengar promonya, hari ini juga langsung bikin lomba, langsung bikin video TikToknya. Kalau diupload hari ini juga kita kasih Bioaktiva gratis buat Anda ya. Silakan Pak Bu ya. Ada 1000 produk Jamu Tetes kita siapin ya. Yang pengen Bioaktiva gratis, cepetan bikin TikToknya. Oke, jangan lupa mention akun kita ya. Mention akun TikTok kita Indonesia Sehat UP 1. Oke, itu tadi ya lomba TikTok bareng Jamu Tetes Bioaktiva. Nah, hari ini bareng Bioaktiva kita tengah ngomongin puasa buat para lansia, raga prima buat lansia dalam beribadah puasa. Nah, ini buat orang tua kita, bagaimana mereka tetap bisa menjalankan ibadah puasanya dengan tubuh yang sehat. Tadi dokter menyoroti yang pertama tadi adalah soal menu makanan. Nah, ini menu makanan ini penting ya Pak Bu ya. Gimana raga mau sehat? Kalau makannya nggak cukup, nggak nikmat, nggak bisa ditelan gitu ya dok ya. Nah, itu baru makanan. Oke. Iya, yang kedua Apa, nih, Dok? kita itu berpuasa memang lemes, Bung Hasan, Ya. gitu ya. Apalagi udah mulai menginjak di siang hari, sore hari itu lemes. Tapi bukan berarti kita seharian itu tiduran aja, selimutan aja. Ini kemarin ada satu kasus nih, di mana seorang ibu ya diantar sama anaknya. Ibu ini udah lansia ya, kisaran usia 70 tahun. Anaknya nih bilang, "Dok, ini mama saya loh, tiap hari tiduran aja, ngeluhnya pusing terus." Saya bingung itu pusingnya dari mana. Ya Bu, itu tiduran terus setiap hari. Jadi betul-betul dari kelamaan sahur, tidur. dari sahur habis sholat, katanya habis ngaji, tiduran terus sampai sore buka puasa. Gitu. Istirahat perlu memang Bu, gitu ya Bapak Ibu. Tapi ya tidak semerta-merta seharian kita tiduran aja tuh tidak. Badan kita juga tetap butuh yang namanya aktivitas lain gitu ya. Kalau mau dibagi per jam adalah 8 jam kita istirahat, 8 jam kita bekerja, dan 8 jam kita melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah idealnya. Tetapi ketika usia sudah lanjut, tentu tidak ada yang namanya 8 jam dalam bekerja, tidak ada. Tetapi apa? Tetap yang namanya aktivitas ya kita lakuin gitu. Entah kita misalnya mau tambahin aktivitasnya dengan olahraga ringan. Olahraga apa sih dok yang cocok buat orang lansia? Senam-senam ringan itu boleh ya. Ada yang namanya senam khusus lansia, itu bisa ya kita lakuin, bisa lihat di YouTube. Atau kalau yang nggak mau ribet bisa juga sambil jalan kaki, misalnya jalan kaki pas subuh, habis sholat subuh gitu ya.
mau sekalian menghirup udara segar, boleh aja silakan. Tetapi tetap ada yang namanya aktivitas fisik. Jadi nggak semerta-merta kita pakai seharian buat tiduran. Oke, jadi ya namanya posisi tidur rebah ya otomatis ya kita kan flat gitu ya dok ya, badan juga ya otomatis ya aliran darah juga arahnya juga flat ke kepala semua gitu ya dok ya, Iya. gimana nggak pusing Kecuali ya, Pak, yang memang ada keterbatasan yang mengharuskan bed rest, Bung Hasan. Ini Oke, beda oke. lagi ya. Tetapi bagi kita yang tidak diharuskan untuk bed rest, ya tentu tetap harus ada aktivitas. Jangan setiap hari kita hanya tiduran aja, karena ini juga yang akan membuat badan kita juga kurang fit pada akhirnya. Oke, diajak jalan ya, keluar rumah sebentar boleh, tapi diawasin ya Pak Bu ya. Namanya orang tua ya. Kalau keluar Ditemenin. ya, ditemenin ya. Nah, ini soalnya pernah dok, aku ada orang tua gitu ya, keluar rumah, jalan-jalan ke pasar, jalan ke pasar lupa jalan pulang, nggak bisa Iya. pulang. Nah, kita bingung nyarinya ini kemana nih orang tua kita ya. Maklum namanya orang tua kadang-kadang sudah suka lupa nih ya. Jadi perhatiin ya Pak Bu ya. Jadi kalau jalan-jalan ditemenin ya, dilepas sendiri nih bisa pergi nggak bisa pulang nanti ya. Nah, repot ya. Oke, baik, di Facebook kita nih kita jumpai dulu teman kita, ada akun Panorama FM Binuangan ya, dari Binuangan Banten katanya hadir dan merilai. Kalaunya ini ada Wak Muhi, kalau Wak Muhi katanya semuanya suka. Oh, makanan apapun suka Mantap. katanya tadi ya. Wah, tadi kita sebut makanan ya. Mau Padang kalau Wak Muhi. Oke, Wak Muhi ya, dikasih apapun Wak Muhi ini suka. Alhamdulillah. Berarti tandanya sehat, dok, ya. Sehat, Ya. alhamdulillah. Dikasih makan apapun bisa dilahap ya. Alhamdulillah ya Wak Muhi ya. Baik, kemudian ada akun Amalia saja katanya juga sudah mampir di Facebook kita. Yang punya pertanyaan Pak Bu ya, terkait mengenai kesehatan orang tua saat menjalankan puasa Ramadan, boleh tulis ya di kolom komentar di bawah sini ya, buat kita jawab dalam dialog ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis ya di kolom komentar ya, di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Tadi yang pertama kita soroti adalah makanan buat orang tua ya. Yang kedua tadi adalah kita ngomong apa dok tadi? Tentang Ayo sakit lupa kepala. Banyak banget tadi tentang soalnya ya. aktivitas ya. ya. Jadi jangan tiduran aja. Boleh istirahat mah boleh, silakan. Tetapi tetap ada waktu-waktu kita yang lainnya untuk kita gunakan untuk aktivitas yang lain. Oke. Tadi olahraga, bisa kita main sama cucu atau mau bikin kue nih mau lebaran, boleh gitu. Jadi hal-hal yang bisa membuat badan kita ikut bergerak ya silakan dilakukan Kalau saja. tetangga aku dulu pernah nih dok, ada kakek sepuh juga ya, itu cucu-cucu nih selalu rutin ngajak main catur dok. Boleh. Jadi hobinya memang main catur nih beliau, abah satu ini ya. Jadi Iya. main catur. Jadi satu cucu nanti gantian. Iya, Siapa boleh. ya kuat-kuat aja gitu ya Iya, main catur ya. ada tapinya tapi. Apa, Dok? Jangan sambil ngopi sama ngudut ya. Nggak puasa dok. Nggak puasa dong. Ya, jadi boleh ya main catur ya. Ini juga melatih ya daya ingat ya dan konsentrasi ya. Silakan boleh diajakin ya Pak Bu ya. Oke ya, kita akan lanjutkan lagi bahasannya setelah bioaktifanya melintas dulu. Say, gimana nih? Mau dilanjut gak? Tuh, kayaknya ada pawang hujan tuh. Lu sini ya. Mbak, Ya? minta tolong dong, hujannya tolong dipindahin. Saya kan masih TikTok kan. Enak aja. Kamu pikir saya ini pawang hujan? Nah, terus apa dong? Saya ini pawang cuan. Gebiar UP TikTok Challenge 2022. Total hadiah 20-an juta rupiah dan ribuan produk. Lomba ini terbuka untuk konsumen dan masyarakat umum. Karya TikToknya ditunggu sampai tanggal 31 Mei 2022. Informasi lengkap buka website indonesiasehatup.com. Cahaya Kolbu. Bu, jaga kata-katamu,
Kadang-kadang kata-katamu yang menyinggung dan menyakiti hati dan melukai perasaan suamimu bisa membubarkan rumah tanggamu. Karepe yo apik, wong lanang ben ngerti, wong sing lanang tepak lungguh dan sriwat dirot nang ngarepe. Ngetok-ngetokno jasane lek ngomong, ngene iki wong lanang ngerti apa. Lah, Mas merawat ngene sing ngerti sapa nek wong wedok. Anak rewel sapa nek wong wedok, wong lanang ngerti apa. Karepe sing lanang ben gemati diomongi ngono kuwi, sing mbak yo aku, sing nyapu yo aku, ngurmat anak yo aku. Karepe sing lanang ben gemati, padahal yo gak blas. Jadi sing lanang, yo terus nang gremeng terus. Ora betah karo aku nang ngomong. Karwane iki sono sing daftar iki. Soale salah omonganmu. Cahaya Kalbu. Baik, lanjut lagi bareng Jamu Tetes Bioaktiva. Kita hari ini tengah mengupas ya mengenai Ramadan, puasa Ramadan buat lansia, buat orang-orang tua kita. Nah, jadi ini buat Bapak Ibu yang di keluarganya ada orang tua kita. Oke, itu coba dicek lagi ya bagaimana menu puasanya. Kemudian tadi kita soroti juga aktivitas-aktivitasnya. Jadi jangan mentang-mentang orang tua, kita juga kadang-kadang takut ya puasanya batal, disuruh tiduran aja, itu juga nggak bagus ya. Kenapa? Tadi ya pengalaman Dokter Ricci tadi bisa bikin sakit kepala ya. Jadi harus ada aktivitas-aktivitas, ada geraknya Pak Bu ya. Jangan rebahan terus ya. Kalau waktunya masih banyak ya, ajak anak-anak ponakan buat nge-TikTok nih bareng abah sama ibunya ya, biar tambah seru. Oke, apa lagi nih Dok yang perlu menjadi perhatian lagi Dok? Yang ketiga, air putih. Nah, ini juga nih sering nih saya dapati gitu ya di pasien-pasien. Saya selalu bertanya, ketika lagi bulan puasa berapa gelas minum air putih? Ternyata bahkan nggak sampai 5 gelas Bung Hasan. Mayoritas gitu. Bahkan ada satu lansia saya tanya, Bu minum air putih nggak? Nggak enak Dok minum air putih, enak rasanya. Gitu coba. Itu sih Bu. Terus sekarang apa Bu keluhannya? Sakit pinggang Dok. Ya udah tuh itu air putihnya diiniin diperbaikin konsumsinya. Nggak ada rasanya Dok. Kadang-kadang minum air putih jadi nggak enak. Emang dulu nggak suka? Emang dulu nggak suka air putih? Enggak sih Dok. Selama bulan puasa aja jadi malas minum air putih karena buka puasa kan enaknya yang manis-manis Dok. Jadi minum manis udah ngerasa kenyang duluan, kembung duluan, akhirnya lupa sama yang namanya air putih. Jadi air putih itu tetap ada porsinya sendiri, meskipun kita ada asupan air-air yang lain gitu ya, seperti teh manis, es campur, es cendol, atau es-es yang lain gitu ya. Air putih ada tempatnya sendiri, tetap masuk. Jadi gitu. tetap harus ada air putih, air bening itu tadi Dok ya. Walaupun sudah minum teh, minum kolak, minum cendol, minum cincau, tetap ya. Ini yang menjadi kita tetap sehat. Karena apa? Kurang minum juga kan bisa bikin dehidrasi dan juga bisa bikin sakit pinggang. Ayo tuh, siapa yang suka sakit pinggang mulu? Dilihat air putihnya apakah udah cukup apa belum konsumsi hariannya. Oke, itu tadi ya. Jadi air putih ya Pak Bu ya. Minum air putih apalagi yang puasa. Jadi ini harus ada konsumsi air putih karena tadi ya kebutuhan tubuh kita akan air putih punya kebutuhan tersendiri ya, nggak bisa disamain dengan air teh, air sirup, air cincau atau air-air yang lain ya. Air putih tetap ya, ini kalau nggak mau sakit pinggang ya. Diingetin lagi nih buat orang tuanya ya, kadang-kadang ya tadi Dok ya, kadang orang tua, namanya orang tua kan diingetin ya. Iya, ada aja gitu, ada aja gitu. Saya juga kadang-kadang suka lucu juga ya gitu. Bu, kenapa nggak minum air putih? Nggak enak Dok rasanya, jadi bikin saya mual gitu. Jadi kita gimana ya, maksudnya akhirnya kan ini menjadi satu PR dalam keluarga mereka gitu, dimana tetap harus mengingatkan orang tuanya untuk asupan air putihnya tetap harus jalan gitu. Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang mendasar. Kadang-kadang kita juga suka luput dari pandangan kita. Coba tadi yang masalah makanan, kita mikir nasi padang kan enak banget ya. Ada orang tua kita yang gak suka pedas ternyata gitu. Itu hal-hal yang itu loh, yang maksudnya yang sering kejadian keseharian gitu. Tapi kadang-kadang kita juga suka nggak ngeh gitu. Jadi ini tolong diperbaiki lagi, tolong dilihat lagi, diperhatikan lagi, karena yang kalau bukan kita yang perhatikan orang tua kita, ya siapa lagi yang mau merhatiin. Oke, itu tadi ya. Jadi cek lagi ya Pak Bu ya. Jangan lupa
menu-menunya, aktivitasnya, air putihnya dicukupi buat orang tua kita. Buat kita pun juga perlu cukupi itu ya Bapak Ibu, terutama air putih tadi. Aktivitas kita juga ya, jangan mentang-mentang lagi puasa tidur kelamaan ya, sakit kepala nanti ujungnya ya. Oke, dan jamu tetes Bioaktiva ini ada aja jamu yang juga sangat bagus ya buat kita melewati hari-hari puasa Ramadan kita. Oke, di Facebook kita ada Wak Muhi katanya ya. Kalau air sayur nggak cukup berarti ya Dok ya. Karena nih Wak Muhi suka minum air kuas sayur bening sampai 3 mangkok. Wah, mantap. Oke, Iya, tetap gimana harus nih kuah air sayur ini, putihnya. Dok? Kuah sayur ya bagus gitu ya. Tetap harus ada poinnya air putih. Meskipun tadi kita sudah sempat sampaikan ya, kita mau minum air-air yang lain, tapi ya kadar air putih tetap dia harus ada porsinya di badan kita gitu. Jadi kadang-kadang kita gitu mikirnya Bung Hasan. Saya kan udah minum air banyak Dok, minum lagi kembung ntar perutnya gitu. Padahal ya air putih kan dia juga memiliki fungsinya sendiri untuk tubuh kita. Oke, jadi ini memang tubuh kita nih, ginjal kita hanya bisa maksudnya membutuhkan air putih murni ya Dok ya, tidak bukan Iya. air-air yang sirup atau termasuk kuah sayur beda ya. Jadi dia cuma butuh air yang bening yang putih itu tadi Dok. Saya tanya, ada bedanya enggak? Kan ada rasanya. Baik. Kalau di kuah sayur ada rasanya, tentu itu di dalamnya udah ada gula, udah ada garam, bumbu-bumbu. Kalau air putih itu tidak ada, benar-benar 0 kalori. Kemudian itu juga yang akan membantu proses metabolisme kita, proses pencernaan kita, proses pembersihan juga di ginjal gitu. Jadi ya sangat luar biasa fungsinya si air putih ini. Oke, jadi ada fungsinya juga tadi ya untuk membersihkan di ginjal tadi ya air putih. Oke, kita tadi ya Wak Muhi ya. Ini kebiasaannya udah bagus ini Wak Muhi ya, minum air kuah sayur ya. Jadi Wak Muhi ini pemakan sayur ya. Iya, berarti sayurnya 3 mangkok yang dimakan. Soalnya kuahnya 3 mangkok. Jangan kuahnya 3 mangkok, sayurnya yang dikit. Oke Wak Muhi ya. Oke, mantap ya. Ada akun Amanda katanya, Pak Hasan cakep. Waduh Bu Amanda, Ibu ini ada orang yang ke-13 Bu ngomongin ini Bu hari ini Bu ya. Bukan ke-17. Udah nambah. Terima kasih ya Bu Amanda ya. Ada akun Panorama Binuangan juga tadi mampir lagi katanya, mantep katanya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang lagi pada kumpul di Facebook, yang lagi pada nonton siaran ini. Jangan lupa ya, kalau ada orang tua di rumahnya, di-share atau dibagikan ya ke teman-teman, ke grup WhatsApp ibu-ibu, WhatsApp bapak-bapak, WhatsApp RT ya, WhatsApp warga yang ada orang tuanya. Supaya apa? Supaya dapat bisa menangkap dialog ini dan bisa dijalankan buat keseharian kita ya. Jamu tetes Bioaktivanya jangan lupa dikasih. Ada satu pesan nggak Dok buat orang tua kita ini Dokter yang lagi dengar siaran ini Dokter Iji? Buat Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, lagi sehat, mangga diteruskan puasanya. Tapi kalau lagi sakit, ya tentu penyakitnya diobatin dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi puasanya. Dan satu lagi Dok, nggak boleh bandel sama anak-anak. Tuanya malah kita pesen ya. Jadi kalau anak-anak yang kasih tahu ke Bapak Ibu ya, jadi diikutin ya. Kalau lagi sakit ya nurut sama anak-anak ya. Karena lagi badan nggak enak, jadi boleh untuk tidak berpuasa. Jangan lupa ini ada jamu tetes Bioaktiva Pak Bu ya. Mampir ke radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini, bawa ya, kasih ke orang tua kita. Buat yang pada mau siap-siap mudik, ayo ini mumpung masih sekarang ya, masih ada waktu, mampir ke radio-radionya, bawain jamu tetes Bioaktiva atau kirim ya, dikirim paket ke keluarga-keluarga di kampung. Mumpung ekspedisi belum pada rame. Buat warga daerah Binuangan silakan ya, ada radio Panorama FM di situ. Dan di Kediri ya ada radio Jayabaya menyediakan Bioaktiva. Lalu di Belitung Timur ada radio Sisnet. Kemudian di Sukabumi tersedia di radio Menara FM dan ada radio Suara Unaha di Konawe Sulawesi Tenggara juga menyediakan Bioaktiva. Ada radio Panorama, ada radio Trisara di Cianjur, radio Renjana di Karawang dan radio Serikandi FM untuk daerah Serang Banten. Sementara di Tuban ada radio K2 dan radio Sri Tanjung, dan di Bojonegoro ada radio Serasi FM menyediakan jamu tetes Bioaktiva. Minum Bioaktiva secara rutin karena Bioaktiva menyehatkan, menguatkan, melindungi. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bioaktiva. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya di radio kesayangan Anda ini.